Halo Polimedian, selamat datang di Sospol Open Session. Nah, ini bakal jadi program yang membahas terkait isu sosial, isu politik, dan juga isu kreatif. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Awan, selaku host di podcast kali ini. Oke, karena ini adalah episode perdana dari SOS, kita bakal ngebahas terkait isu yang relate banget nih sama mahasiswa. Isu yang bakal deket banget sama siswa, terutama terkait dunia kreatif dan juga inovasi, yaitu adalah HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, tentunya aku nggak bakal sendirian nih teman-teman. Bakal ada narasumber yang bakal memberikan informasi-informasi yang banyak terkait HKI. Boleh. Oke, terima kasih ya. Kenalkan, nama saya Andriana, saya dosen di Home Base Desain Grafis dan kebetulan saya sebagai Ketua Sentra Kekayaan Intelektual di bawah P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya sudah menjabat sejak tahun 2022 dan juga sebagai perintis ya untuk terbentuknya Sentra HKI di Polimedia. Oke. Nih Pak, kita langsung masuk pembahasan aja kali Pak ya. Nih, jadi sebenarnya Pak di Polimedia yang kami lihat tuh banyak banget nih teman-teman atau mahasiswa yang tahu sebenarnya HKI, HKI intelektual itu apa. Cuman mereka tuh nggak bener-bener tahu secara mendalamnya terkait HKI itu. Kalau misalkan dijelaskan secara sederhana, HKI itu apa sih Pak? Oke, jadi HKI itu kan singkatan dari hak kekayaan intelektual. Pada intinya, itu merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada kita selaku pencipta karya, yang mana karya tersebut itu dilindungi kekuatan hukumnya itu oleh negara ketika kita mendaftarkan karya kita itu untuk mendapatkan sertifikat HKI-nya. Seperti itu Hmm, sebenarnya. berarti bisa dibilang tuh HKI kayak perlindungan akan karya yang dibuat sama seseorang itu Pak ya? Tuh. Oke. Di situ eh bentar, apa ini? Oke, kalau misalkan melihat kondisi sekarang kayak gini, Pak, sebenarnya seberapa penting sih HKI itu buat para mahasiswa dan kenapa mahasiswa tuh harus peduli terkait sama HKI ini? Oke, jadi kebetulan kan kita itu berada di bawah pendidikan vokasi ya, karena kita penciriannya itu adalah berbasis project atau karya, yang mana nantinya di akhir kalian kan menciptakan suatu tugas akhir yang nanti dapat berupa karya. Nah, di situ letak pentingnya kita selaku sivitas akademik kan, di suatu perguruan tinggi untuk paham hak yang bisa kita dapatkan dari karya kita yang dilindungi oleh HKI. Nah, jadi kita itu nanti kalau sudah mendaftarkan HKI kita, kita akan mendapatkan yang namanya itu tiga hak, yaitu hak moral, hak eksklusivitas, dan juga hak komersil. Gitu. Kalau boleh tahu, eh, kenapa bisa terbagi menjadi tiga hal seperti itu, Pak? Apa maksudnya, apakah ada maksudnya masing-masing atau bagaimana? Ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi, yang pertama itu hak eksklusif, itu adalah hak yang dimiliki oleh kita selaku pencipta untuk naruh nama kita selaku si pembuat karya tersebut, atau disebutnya pencipta. Kita bebas untuk menyimpan dan juga memberikan suatu tanda bahwasanya karya tersebut adalah milik kita atau kitalah yang menciptakan. Yang kedua hak moral, hak di mana kita bertanggung jawab atas isi dari si karya tersebut. Nah, lalu yang ketiga hak komersil di mana jika karya tersebut dapat dijual, diperbanyak, nah itu kan kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, dari situ kita juga mendapatkan perlindungan komersialisasinya kepada kita supaya hak ekonomi atau hak komersial tersebut tidak jatuh ke tangan yang bukan penciptanya. Oh. Lalu kalau misalkan kan kita membahasnya terkait dari mahasiswa ya, Pak ya. Sebenarnya karya-karya apa aja sih yang bisa dimasukin di dalam HKI? Ya. Jadi sebenarnya HKI itu ada macam-macam ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hak cipta, ada yang namanya paten, ada yang namanya merek, ada yang namanya desain industri, ada yang namanya rahasia dagang, ada yang namanya DTLST, dan juga ada yang namanya
perlindungan varietas tanaman dan indikasi geografis. Jadi ada 8 jenis HKI. Namun yang biasanya kita fasilitasi itu ada namanya hak cipta. Nah, di situ hak cipta itu banyak sekali karya yang bisa didaftarkan menjadi hak cipta. Salah satunya ada karya seni, karya tulis, karya audiovisual, karya rekaman, dan juga karya lainnya. Karya lainnya ini bisa berupa program komputer ataupun aplikasi ataupun game seperti itu. Nah, di karya-karya tersebut banyak lagi yang jenis kategori-kategorinya. Jadi hampir semuanya karya yang diciptakan oleh Civitas Akademika itu bisa didaftarkan menjadi HKI. Oh, begitu. Lalu gimana kalau misalkan case-nya kan tadi pembahasannya yang bisa yang dibahas itu kan terkait sivitas akademika. Berarti ya gampangnya kayak misalkan TA segala macam. Lalu apakah bisa kalau misalkan kita ngedaftarin HKI tapi nggak ngebawa kalau misalkan ini tugas kita ini kayak udah ini individu dari saya mau mendaftarkan ke HKI. Apakah bisa demikian, Pak? Boleh ya, setiap orang, setiap individu maupun kelompok ya, itu punya hak untuk mendaftarkan atau mencatatkan karya kita untuk didaftarkan ke hak cipta. Ya, jadi itu mempunyai hak tadi hak moral, hak eksklusif, hak ekonomi dari setiap individu ataupun kelompok untuk mendaftarkan hak ciptanya. Terlepas dia nantinya karya tersebut pemegangnya itu kampus ataupun pemegangnya itu individu atau pribadi. Gitu. Lalu terkait yang kan dari pihak kampus tuh bisa mendaftarkan karya mahasiswa ke HKI ya. Itu apakah mengatasnamakan kampus atau mengatasnamakan si pembuat karyanya itu sendiri? Nah, jadi ini kita ngomong konteks hak cipta. Kalau hak cipta itu nanti ada dua ya, ada yang namanya pencipta, ada yang namanya pemegang hak cipta. Kalau memang itu karyanya berasal dari tugas kuliah ataupun tugas akhir ataupun tugas pembimbingan yang dilakukan bersama-sama, di situ ada dosen, ada tendik dan sebagainya, dan membawa kegiatan yang dilakukan di kampus, nah, artinya untuk pemegangnya itu bisa menjadi milik kampus. Dalam hal ini Polimedia. Tetapi untuk pencipta, tetap penciptanya adalah mahasiswa atau individu atau kelompok yang mengerjakan hal tersebut. Misalkan kamu menciptakan game, siapa yang menciptakan? Misalkan ada 3 orang, si A, si B, si C, tetap dia namanya akan ada di sertifikat sebagai pencipta. Namun karena si karya tersebut dilakukan di kampus dan sebagai tugas kampus, nanti pemegangnya itu dituliskan kampus, Politeknik Negeri Merdeka Kreatif. Tapi kalau memang itu di luar kampus, kegiatan kampus, itu juga bisa pemegangnya menjadi nama penciptanya digunakan sebagai nama pemegangnya juga. Oh, gitu ya. Karena emang konteksnya untuk hal berhubungan dengan kampus, jadi bisa megangnya atas nama kampus ya Pak ya? Atas nama kampus. Ya, oke. Kemudian masuk nih pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terkait contoh kasus pelanggaran HKI yang sering terjadi. Terutama buat teman-teman yang lagi ngejalanin tugas akhir. Kan yang kita khawatirkan adalah eh, karya-karya mereka itu diakuisisi sama orang lain. Entah itu dari oknum dosen atau dari oknum mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali ya pelanggaran terkait HKI itu. Yang paling sering dan paling gampang mungkin ya itu adalah plagiarisme. Contohnya plagiarisme dari laporan-laporan tugas akhir kakak-kakak tingkat yang diambil oleh adik-adik tingkatnya tanpa dia mencantumkan kredit si pembuat sebelumnya. Nah, alias kita tidak memberikan lupa atau sengaja kita mengklaim laporan tugas akhir itu dia cuma merubah namanya menjadi nama dia tanpa dia memasukkan kredit ke dari mana dia mencontoh atau menjiplak atau mensitasi si karya dari orang lain. Jadi paling banyak itu ya di plagiarisme tadi. Kalau kita tidak mendaftarkan atau tidak peka terhadap perlindungan karya kita. Dan juga karya kita pun bisa diperbanyak, digandakan, dan diklaim. Nah, oke, kalau hanya klaim berarti itu kan melanggar moral. Iya. Tapi bagaimana kalau nanti efeknya ke ekonomi yang seharusnya si pencipta yang aslinya mendapatkan royalti, mendapatkan hak ekonomi, dia jadi rugi, gak dapat sepeser pun karena keburu diklaim sama orang, karena kita lupa mendaftarkan HKI-nya, karena kita tidak mencatatkan itu di hak cipta, sehingga tidak ada legal hukumnya secara tertulis untuk kita bisa menuntut suatu saat ke pengadilan. Jadi eh,
disitulah letak pentingnya kita harus peka, kita harus sadar, dan kita juga harus aktif melindungi karya kita sendiri. Kalau eh, apa namanya? Misalkan nih Pak, kita sudah mendaftarkan karya kita di HKI. Habis itu ada orang lain yang melakukan plagiarisme. Itu dampak ke orang yang melakukan plagiarisme itu seperti apa sih Pak? Apakah apa ya? Sanksinya itu seperti apa? Jelas ya kan ada di peraturan akademik atau peraturan pendidikan di setiap kampus ya, plagiarisme itu merupakan pelanggaran yang berat ya. Hukumannya, sanksinya selain bisa dicabut ya karyanya, dan juga dia bisa di paling parah itu di DO ya. Itu dampaknya jelas, itu moralnya dia akan ter ini ya, terus juga dia akan malu kan Hmm. ya, karena mengambil hak ciptaan orang lain dan sebagainya, selain merugikan ke dirinya sendiri tapi juga merugikan ke banyak orang. Oke. Eh, kita bahas lagi nih terkait dampaknya nih Pak ya. Tadi kan Bapak sudah mention kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ya udah perlu peduli lah, perlu aware sama hak cipta dari karya yang dibuat sama mahasiswa itu sendiri. Tapi selain plagiarisme nih Pak, sebenarnya apa sih dampak lain yang bisa dirasain sama mahasiswa kalau misalkan nggak eh, mendaftarin karya mereka ke HKI Pak? Selain tadi kan ya, terutama kita, karya kita itu bisa diklaim ya, jadi karya orang lain, kita juga akan mendapatkan kerugian dari sisi material. Bisa jadi kan karya kita itu bisa dijual, bisa diperbanyak, yang bisa memberikan keuntungan, selain keuntungan intelektual, tapi juga keuntungan material kepada kita. Nah, kita dapat kerugian tadi secara ekonominya, ya, secara moral juga kita udah capek-capek ngebuat, gak taunya diakuin sama orang lain, segampang itu. Lalu yang ketiga adalah kita tidak memiliki jejak portofolio Mm-mm. yang Yang legal legal ya. ya, karena kita tidak mengklaim hak cipta mana aja yang sudah kita ciptakan, karya-karya mana saja yang sudah dilindungi hak cipta dan sebagainya. Oh. Jadi bener-bener banyak banget ya Pak kalau misalkan para mahasiswanya nggak peduli sama HKI Pak ya. Dan terakhir nih Pak, yang terakhir dari saya, gimana sih di Polimedia nih gimana caranya untuk mendaftarkan HKI? Sekarang itu kan kita memang sudah punya itu sentra HKI di bawah P3M. Ya, kalau untuk hak cipta sekarang dari Kementerian Hukum, lembaga yang mewadahi untuk pendaftaran HKI lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekarang dipermudah untuk mendaftarkan hak cipta. Kalau dulu memang kita harus daftar melalui sentra HKI kalau ingin mendapatkan harga potongan 50%. Tapi sejak tahun 2024 kita bisa mendaftar secara mandiri ya. Jadi tidak perlu ke sentra HKI ya, tapi kita bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui website djki.go.id untuk hak cipta ya. Dan di mana di situ harganya juga sama ya. Kalau dulu kan untuk umum itu 400.000, untuk lembaga pendidikan kampus itu 200.000. Nah, sekarang meskipun kalian daftarnya mandiri menggunakan akun sendiri itu sama, harganya 200.000, dan itu lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi untuk daftar hak cipta itu bisa mendaftar secara mandiri. Nah, di sini peran dari sentra KI sebagai konsultan untuk pengarah. Bagaimana Pak, form-form apa aja yang bisa kita isi? Nanti boleh ke sentra KI. Nanti dari sentra KI dipandu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri untuk hak ciptanya. Jadi nanti supaya tidak semuanya numpuk di sentra KI karena kita terbatas SDM-nya. Jadi dari kalian sendiri udah bisa nih. Kalau udah punya hak cipta dari hasil tugas-tugas mata kuliah, ya nanti silahkan Pak, apa aja nih yang perlu disiapkan dokumennya. Nanti dari Sentra HKI akan memberikan dokumennya. Dari situ bagaimana cara pendaftarannya? Sekarang kan mudah. Kalian bisa langsung buat akun, kalian daftar, ya, menentukan karya apa yang ingin didaftarkan, lalu upload dokumennya. Setelah itu pembayaran, ya, pembayaran. Nah, dari situ sekitar 10 menit atau 15 menit sertifikat hak ciptanya itu otomatis akan muncul. Seperti itu. Jadi emang sudah ketahuan udah mudah banget ya Pak untuk Sekarang udah mendaftarin mudah HKI. dan mandiri dan juga cepat. Jadi Jadi nggak bener-bener perlu birokrasi harus ke mana dulu ya. Dari kita langsung sekarang sudah bisa mendaftar dan mendapatkan sertifikat hak cipta.
itu untuk hak cipta. Hmm. Berbeda dengan paten, merek, desain industri dan Oh, sebagainya. berarti tata caranya berbeda-beda juga Pak ya? Beda-beda. Kembali lagi ke Hak apa KAI yang itu kan secara umum, Hmm. hak kekayaan intelektual. Tapi jenis-jenisnya itu tadi ada 8 yang saya sebutkan tadi. Tapi kebanyakan karya tulis, karya seni, karya program komputer, karya siaran itu masuknya ke ranah hak cipta. Itu emang udah segampang dan cepat itu prosesnya Pak ya? Itu Jadi itu teman-teman menarik banget nih pembahasan dari Santiana tadi ya terkait HKI ini. Kita jadi ngerti nih gimana sih HKI itu, apa HKI itu dan gimana cara untuk mendapatkan HKI itu sendiri. Oke, sebelum kita akhirin podcast kali ini, eh, ada satu hal nih yang pengen aku minta ke Bapak. Apa sih? Oh, apa sih? Ada nggak tips atau ya intinya tips-tips lah untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk yang lagi ngejar ITA terkait HKI ini, Pak? jadi menurut saya ketika kita sudah mempunyai karya, ya, kadang kita suka lupa untuk memberikan suatu identitas terhadap karya tersebut. Nah, jadi Kementerian Hukum itu tidak hanya melindungi karya yang sudah didaftarkan menjadi hak cipta, tetapi karya yang sudah kita klaim pertama kali, ya, itu pun akan dilindungi nanti apabila kita punya kasus di pengadilan dan sebagainya. Jadi ketika kalian membuat karya, jangan lupa kalian membuat trademark mandiri, membuat identitas sendiri, penciptaan siapa, kelompoknya siapa, ya, identitas sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita lupa untuk memberikan suatu identitas dari setiap karya yang kita buat. Itu bukan dalam kita narsisme dan sebagainya, itu sebagai upaya kita untuk melindungi secara mandiri karya kita dari plagiarisme atau dari pencurian karya kita oleh orang lain. Jadi sebelum kita mendaftarkan, sebaiknya karya tersebut tuh sudah kita beri kasih nama atau identitas itu. Oke, terima kasih ya Pak untuk pesan dan juga tipsnya terkait tadi. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Andriana dan jadi buka untuk teman-teman sekalian untuk menjalani proses kalian untuk membuat sebuah karya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih buat waktunya untuk episode podcast kali ini terkait pembahasan AKI. Oke, aku saya Dulu Irawan, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di SOS selanjutnya. Terima kasih.